Gaji 3 juta, tabungan nol tapi nekat mau nikah? Hati-hati, itu bukan romantis, itu bunuh diri finansial. Umur 25 emang masa-masa kritis. Lo kejepit antara nikah sekarang tapi makan cinta doang, atau ngejar mapan tapi takut kehilangan dia. Salah ambil keputusan di sini, masa depan lo taruhannya. Stop galau. Di video ini, gue nggak bakal kasih motivasi kosong. Gue bakal kasih hitungan logis. Mana yang harus lo prioritasin biar hidup lo gak hancur di tengah jalan. Nikah dulu atau mapan dulu? Kita bedah sekarang. Oke, poin pertama yang paling penting sebelum lo memutuskan nikah atau mapan, lo harus pahami dulu kondisi keuangan dan tujuan hidup lo yang sebenarnya. Ini kayak bikin peta harta karun. Lo harus tahu titik awal lo di mana dan mau kemana. Coba deh, ambil kertas atau buka aplikasi catatan di handphone lo. Buat tabel sederhana. Di situ, catat semua pemasukan lo dari gaji atau sampingan. Lalu list juga semua pengeluaran wajib bulanan. Kosan, transportasi, makan, pulsa, dan cicilan kalau ada. Jangan lupa utang lo, dicatat juga ya. Dengan begitu, lo bakal tahu persis kemana uang lo pergi setiap bulan. Sekarang, bayangin dua contoh kasus ini. Ada si A, gaji 3 juta, umur 25. Pacar ngajak nikah, dia pengen banget langsung iya. Gak peduli tabungan masih mepet, yang penting bisa nikah. Fokusnya cuma di hari H. Lalu ada si B, juga gaji 3 juta, umur 25. Pacar juga ngajak nikah, tapi si B mikir lebih jauh. Dia mau fokus karir dulu, upgrade skill, investasi kecil-kecilan, biar punya modal masa depan. Target nikahnya nanti aja, yang penting udah punya fondasi kuat. Lo mirip yang mana? Tujuan hidup lo apa? Ini penting buat menentukan langkah selanjutnya. Poin kedua, bangun fondasi keuangan tak tergoyahkan. Artinya prioritasin dana darurat dan bebasin diri lo dari utang konsumtif. Ini fondasi paling basic tapi sering diabaikan. Bayangin grafik ini ya. Di satu sisi ada kurva kecemasan finansial yang tinggi saat lo gak punya dana darurat. Di sisi lain, ada kurva ketenangan hidup yang naik drastis saat lo punya dana darurat minimal 3-6 bulan gaji. Kalau lo menikah tanpa dana darurat, sedikit aja ada kejadian tak terduga, misal sakit atau motor rusak, semua jadi berantakan dan bikin cekcok. Beda banget kalau lo sudah siap. Ada rasa aman yang tak ternilai harganya. Dulu banyak yang testimoni kedua, rasanya plong banget bisa lepas dari utang kartu kredit atau pay later. Itu beban pikiran yang bikin hidup gak tenang dan menghambat rezeki. Jadi fokus kedua ini dulu ya. Oke, sekarang kita hadapi realita bareng. Potensi peningkatan gaji lo sama bayangan biaya hidup di masa depan. Penting banget lo punya gambaran utuh, biar gak kaget. Pernah kepikiran, seberapa cepat sih gaji lo di industri ini bisa meroket? Riset dikit deh. Beda loh antara yang di digital marketing sama yang masih kerja di pabrik. Potensi naiknya beda jauh. Terus jangan lupa monster inflasi. Harga rumah, biaya anak sekolah, kesehatan, semua itu naik terus bro. Gaji lo sanggup ngejar gak? Atau cuma diem aja ngeliatin? Ini dia kuncinya. Jangan pasrah, lo harus upgrade diri lo abis-abisan. Ikut kursus online yang relevan, kejar sertifikasi yang bikin nilai lo melonjak, atau cari sampingan yang nambah cuan. Lo bisa banget kok bikin rencana konkret. Misalnya targetin dalam setahun, gaji naik X% dengan menguasai skill A dan B. Ini bukan sekedar mimpi, ini blueprint buat dominasi finansial lo. Oke, kita masuk ke poin penentu segalanya. Komunikasi yang terbuka dan jujur. Ini fondasi vital banget bro, baik buat hubungan lo sama calon pasangan maupun buat diri lo sendiri kalau lo belum punya siapa-siapa. Kalau lo udah ada calon pendamping, ayo deh ajak dia duduk santai, bicara seriusin hal-hal krusial ini biar gak kaget di kemudian hari. Gimana impian finansial kalian? Siapa nih yang bakal pegang kendali anggaran? Berapa budget ideal buat nikahan? Mau tinggal di mana? Dan kalau keluarga kecil kalian bertambah, gimana persiapan keuangannya? Semua ini wajib banget dibongkar tuntas secara jujur. Bahkan, kalian bisa banget loh membuat kesepakatan pranikah atau blueprint finansial sebelum ikatan suci terjalin. Ini bukan tanda curiga bro. Justru ini cara ampuh buat membangun rasa percaya yang mendalam dan menciptakan ekspektasi jernih di awal. Dan buat lo yang masih berjuang sendiri, ini waktu yang pas banget. Mulai deh susun blueprint hidup pribadi lo. Rencana ini fleksibel kok, bisa disesuaikan. Yang paling penting, lo punya peta jelas tentang tujuan finansial dan hidup lo ke depannya. Dan yang terakhir, ini penting banget buat mengubah mindset lo. Sinergi bukan korban. Artinya, pernikahan itu bisa jadi pendorong lo untuk mapan, bukan malah penghalang.
Ada banyak banget studi kasus pasangan yang sukses membangun kekayaan bersama dari kondisi finansial yang terbatas. Mereka mulai dari nol, tapi karena punya visi yang sama dan saling mendukung, mereka bisa mencapai financial freedom. Tipsnya, cari pasangan yang punya visi finansial yang sejalan sama lo, yang mau berjuang bareng, bukan cuma pengen instan. Ingat ya, mapan itu proses yang dinamis, bukan titik akhir. Lo gak harus punya semua sebelum menikah, tapi lo harus punya rencana, komitmen, dan pasangan yang mau berjalan bersama dalam proses itu. Jadi, sebelum Anda mengambil langkah besar itu, ingatlah, keputusan terbaik dimulai dari prioritas yang benar. Apa prioritas utama Anda setelah menonton video ini? Bagikan di kolom komentar di bawah untuk memicu diskusi. Dan jika Anda ingin tahu lebih detail tentang cara mengelola gaji kecil untuk investasi jangka panjang, tonton video kami yang ini.